Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Renungan malam hari ini berjudul Bertahan atau Menyerang. Hal ini saya dapatkan ketika saya lewat di sebuah daerah di kota tempat saya tinggal. Ada tulisan di dinding atau tembok sebuah bangunan gitu, seperti mural atau lukisan di tembok. Tulisannya begini: bertahan kita menang. Saya merenungkan bagaimana caranya kita bisa bertahan dan kita menang. Ibarat sebuah pertandingan sepak bola, kalau sebuah tim dari awal peluit dibunyikan tanda permainan dimulai, bertahan terus, tidak berupaya untuk menyerang, maka hasil paling baik yang dia dapatkan adalah seri 0-0 sepanjang dia tidak kebobolan, tim tersebut tidak kebobolan. Kalau dia berharap nanti misalnya ada adu penalti, maka dia berharap bisa menang di adu penalti itu. Tapi selama 90 menit bahkan 120 menit tim tersebut harus bertahan total, tidak boleh kebobolan, dan mungkin menunjukkan pertandingan yang jadi berat sebelah karena tidak ada keinginan untuk menyerang dan hanya bertahan. Jadi menurut saya kalimat itu yang tertulis di dinding tadi itu tidaklah tepat sama sekali. Nah, dari kalimat tersebut saya teringat satu atau beberapa ayat yang terkait dengan perlengkapan senjata Allah ya. Kalau Bapak Ibu ingat pada waktu sekolah minggu atau pemuda remaja, ada berikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil ya. Ada perisai iman juga. Wah, perisai itu seakan-akan senjata paling kuat, bisa menahan serangan dari si jahat. Iman itu paling penting. Ada juga ketopong keselamatan. Wah, pokoknya banyak sekali. Tetapi kebanyakan dari senjata Allah itu bersifat defensif ya, atau hanya bertahan. Perisai tadi hanya dipakai untuk bertahan. Kalau musuh menyerang, kita bisa bertahan, memadamkan panah api dari si jahat ya. Perisainya tidak bisa kita jadikan senjata seperti Kapten Amerika kalau di film. Tetapi kita punya senjata, satu-satunya senjata Allah yang digunakan untuk menyerang, yaitu pedang roh. Dikatakan di sini pedang roh itu adalah firman Allah. Artinya orang Kristen tidak mungkin bisa mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa kegelapan tanpa firman. Berapa banyak orang Kristen yang membaca firman lebih dari 2 atau 3 pasal setiap hari? Saya meragukan bahwa lebih dari setengah orang Kristen membaca lebih dari 2 atau 3 pasal dengan kesibukan dan lain sebagainya. Dan yang dibaca pun kadang-kadang lebih banyak perjanjian lama, padahal orang Kristen kurikulumnya adalah perjanjian baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak bisa menang melawan iblis kalau kita tidak punya pedang roh, yaitu firman Allah. Bahkan Tuhan Yesus saja diserang oleh iblis, dicobai oleh iblis dengan menggunakan firman yang diputarbalikkan. Kalau kita tidak memiliki senjata firman Allah itu, kita akan mudah ditipu, kita akan mudah diperdaya. Dengan firman yang diputarbalikkan oleh iblis, kita bisa jadi salah melangkah. Oleh karena itu, jangan puas ketika kita bisa bertahan, punya perisai iman, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, tetapi kita tidak pernah punya pedang, yaitu firman Allah yang kita gunakan untuk menyerang iblis. Kalau kita hanya bertahan terus, mungkin kita bisa bertahan. Tapi sampai kapan kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa menang jika kita tidak menyerang musuh kita, yaitu iblis? Selamat malam, selamat merenungkan kebenaran ini.
Tuhan Yesus memberkati.